seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, "Diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah." Kita ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gak banti, tipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu. Yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jikalau apa yang... Ya, terima kasih untuk Bapak dosen yang memberikan waktu kepada saya pada hari ini untuk menanggapi pernyataan dari Bapak Pendeta Insinyur Niko Raharjo dengan Bapak Pendeta Stephen Tong. Sebelum itu saya akan buka firman Tuhan dulu untuk kita mendasarkan apa yang kita bahas kepada kesempatan hari ini. Yang terambil di 1 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat yang ke 16 berbunyi demikian. Dengan selalu mengingatkan hal ini kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkatakan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakan dan ajarkan semuanya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah kuberikan kepadamu, dan oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikan semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu. Dengan demikian, dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Terpujilah bagi nama Tuhan. Yang harus kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana Rasul Paulus memberikan didikan kepada Timotius, anak didiknya yang masih muda itu, dalam hal pengajaran, dalam hal didikan, dalam hal pokok-pokok iman yang diajarkan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan satu pendapat bahwa Pendeta Dr. Insinyur Niko Raharjo dalam pendapatnya mengenai COVID-19 di Tengking itu merupakan pengajaran yang baik yang memang harus seorang hamba Tuhan dengan gagah berani melakukan seperti itu.
itu merupakan hak asasi daripada setiap hamba Tuhan untuk melakukannya. Dan juga dengan Bapak Pendeta Stephen Tong yang memberikan pernyataan-pernyataan bahwa pengajaran-pengajaran itu adalah sesat. Itu pun menjadi pokok persoalan dalam kehidupan kita. Seperti kita ketahui setiap iman masing-masing mempunyai pokok-pokok iman yang berbeda. Dalam hal pengajaran pun kita berbeda-beda. Tetapi yang harus kita ketahui dan kita lakukan adalah seperti Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius. Hal-hal itu kepada engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah diikuti selama ini. Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk senantiasa mengingat, untuk selalu menjadikan seorang pelayan yang baik, pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam ajaran-ajaran yang sehat. Pernyataan-pernyataan daripada Bapak Pendeta Stephen Tong dengan Bapak Pendeta Insinyur Niko itu satu pernyataan-pernyataan di luar kemampuan yang ada untuk sekarang ini. Tetapi dengan pengajaran-pengajaran yang seperti ini, maka kita akan bisa belajar dan mengetahui bahwa landasan-landasan firman Tuhan masing-masing memiliki landasan tersendiri. Oleh karena Rasul Paulus telah mengajarkan kepada Timotius bagaimana cara hidup kita, cara pengajaran kita, cara perkataan yang patut dan yang sepenuhnya kita harus menyampaikan itu. Oleh sebab itu, maka bagaimanapun juga setiap pengajaran-pengajaran harus kita bisa terima, lalu kita sharing, kita cerna supaya kita tidak menjadi terjerumus di dalam hal seperti itu. Ada benarnya Bapak Pendeta Insinyur Niko Raharjo menyatakan seperti itu, dan juga ada benarnya juga Bapak Stephen Tong mengajarkan seperti itu. Tetapi prinsip pelajaran bagi kita adalah bagaimana kita bisa menyampaikan, memberitakan apa yang bisa kita lakukan. Berita Rasul Paulus pada Timotius mengajarkan di ayat 11, beritakanlah dan ajarkan semuanya itu. Bagaimana prinsip dalam kehidupan kita, apakah kita bisa mengikuti apa yang mereka ajarkan kepada kita. Toh kalau kita tidak mengikuti, bagi kita bagaimana kita berjuang di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Pendeta Insinyur Niko mempunyai prinsip dasar teologi sendiri, dan Bapak Stephen Tong juga memiliki bahasa teologi sendiri. Kita tidak bisa menghakimi satu dengan lain dengan ajaran-ajaran mana yang paling benar. Tetapi hari ini yang kita dengar, yang kita beritakan, yang kita baca, yang kita ajarkan, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita mengetahui, kita mau belajar tentang firman Tuhan, maka kita belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, supaya pengajaran-pengajaran itu bisa menjadi berkat, bisa menjadikan sesuatu ajaran yang baik. Sementara bagaimanapun juga sahabat, bagaimanapun juga yang harus kita pelajari adalah kita membaca, bertekun dalam membaca firman Tuhan dan membangun dasar iman kita masing-masing. Dalam hal kita mengajar pun kita akan melakukan seperti itu. Sebab firman Tuhan jelas dikatakan, jangan lalai dalam pergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan para penatua. Perhatikanlah itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Allah menuntut kepada kita supaya kita selalu membangun dasar iman kita. Jangan melalaikan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita. Dan kita belajar supaya kita sendiri yang bisa menjadikan bahan bagaimana kita memberikan pengajaran kepada mereka semua. Dan firman Tuhan jelas dikatakan yang ayat 16, awasilah dirimu sendiri. Kita mengawaskan diri kita sendiri dan juga awasilah ajaran kita semua. Sebab bagaimanapun juga semuanya adalah karya Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memiliki hikmat dan marifat. Kita bisa menjadikan diri kita sebagai alat untuk memuliakan kebesaran nama Tuhan. Oleh karena itu, prinsip dalam pelayanan kami ini adalah bagaimana kita bisa memberitakan firman Tuhan yang memang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memperhatikan dan kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka
pengajaran-pengajaran kita pun harus kita awasi diri kita sendiri, bertekun dalam semua itu, karena karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan itu semua. Oleh karena itu, prinsip dalam keimanan dan kerohanian kami ini adalah kami belajar membangun iman dasar kami sendiri. Baik itu Bapak Pendeta Insununiko, baik itu Bapak Pendeta Sepento mempunyai karakter pengajaran sendiri, tetapi bagaimana kita juga harus memiliki karakter sendiri. Jadi tidak bisa disalahkan satu dengan yang lain. Mari, oleh karena itu, inilah tugas yang ingin saya sampaikan untuk presentase pendidikan dalam penyampaian teologi, pengantar teologi yang diberikan kepada kami untuk sebagai tugasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.